Lantaran somasi terbuka yang dilayangkan Dani saat di KPAI ternyata tidak digubris sama sekali oleh sang psikolog. Merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap. Layak untuk ditangkap. Ancaman Ahmad Dhani untuk melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi saat mendatangi KPAI Rabu lalu terkait dugaan kejahatan terhadap eksploitasi anak dan juga kekerasan psikis kepada putri sematawayangnya SF ternyata bukan sekedar isapan jempol semata. Ya, kemarin juga didampingi putra sulungnya Al Ghazali dan tim kuasa hukum pentolan grup band Dewa 19 itu melaporkan Lita Gading dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun ke Polda Metro Jaya. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, inisial LG. Ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Bisa ditangkap? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap. Dan yang mengejutkan, pelaporan yang awalnya akan dilakukan hari Jumat ini tiba-tiba justru dimajukan menjadi hari Kamis kemarin lantaran somasi terbuka yang dilayangkan Dani saat di KPAI ternyata tidak digubris sama sekali oleh sang psikolog. Karenanya Dani pun menyebut Lita Gading layak ditangkap lantaran merasa tidak bersalah. Sementara terkait saksi, kuasa hukum Dani menyebut saat ini mereka membawa 2 orang saksi, yakni Al Ghazali dan satu lagi sosok berinisial M. Kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka. Ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya. Sehingga karena ini dianggap kejahatan serius terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Dan itu tidak main-main jeratannya minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap. Layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masuk penjara, ditahan. Ditahan, bukan masuk penjara, ditahan. Ada 2. Siapa satu lagi saksinya? Satu lagi ada inisial M. Ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamila, Tapi bukan. Bukan Mulan Jamila, ya. Langkahnya melaporkan Lita Gading dan netizen ke polisi menurut Dani juga didukung sepenuhnya oleh 2 koleganya sesama selebritis yang saat ini juga sama-sama berkantor di Senayan sebagai anggota dewan, Verrell Bramasta dan Uya Kuya. Kedua koleganya itu bahkan turut memberi nama dan akun untuk juga dilaporkan. Lantas apa kata psikolog terkait aksi Dani sebagai orang tua yang melindungi anak-anaknya? Di gedung DPR tadi ketemu Verrell juga ngasih satu nama juga sih. Uya Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Terus Verrell tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan WA saya.
Jadi kalau menurut saya memang udah pada waktunya tepat bahwa kalau orang tua melindungi anak dari segala macam apapun, tidak hanya dalam hal pembulian, tapi terhadap segala sesuatu yang terjadi pada anak, orang tua harus melindungi. Anak itu tidak bersalah. Anak itu tidak harusnya menjadi target bulian karena dia tidak mengetahui apapun yang terjadi pada saat itu. Lahir pun belum. Jadi kalau menurut saya, orang yang membuli juga menurut saya salah alamat. Kenapa mesti dibully anaknya? Orang anaknya nggak bersalah. Sementara itu, alih-alih ciut nyali terkait pelaporan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani terhadapnya, Lita Gading yang diketahui melalui media sosialnya tengah liburan ke luar negeri justru membalas pelaporan Dhani dengan memposting 2 video saat ia mewawancarai 2 putra Ahmad Dhani, El dan Dul, terkait kesehatan mental. Apa maksud Lita Gading memposting video bersama El dan Dul? Lalu apa komentar Dul Jailani yang tadi malam hadir di acara Tisa Biani? Kesehatan mental itu penting ya. Menurut kamu Pak, bagaimana kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu sangat penting karena itu nanti mempengaruhi decision making seseorang juga. Dan dari decision making itu nanti mempengaruhi ke semuanya. Kedewasaan dan cara berpikir ya luar biasa. Benar. Bagi saya, kadang kita memang memerlukan ahli dalam ahlinya ya, ahli jiwa ya. Ya itu sama aja kayak ini sih, perawatan wajah, perawatan rambut. Nah kadang kita juga kadang-kadang kan jiwa ini kan kadang juga jerawat. Ya sama lah, mereka pasti belain adiknya lah. Pasti belain adiknya lah. Buat Fabian gimana Dul? Sayang banget kan ya sama Al juga ikut ke Polda, gimana Dul? Di tempat berbeda, Maya Estianty justru terlihat menghindar dan memilih langsung pergi dengan mobilnya saat awak media berusaha mengkonfirmasi terkait konflik terkininya dengan sang mantan suami. Di akun media sosialnya, Maya justru menegaskan jika ada yang membicarakan dirinya secara negatif, maka hal itu dianggap sebagai promosi dirinya. Sebelumnya, Dhani juga menegaskan jika ia sebenarnya sangat menunggu respon Maya terkait 2 postingan videonya yang jelas-jelas menyentil mantan istrinya itu. Jika tidak ada penyangkalan dari Maya, maka Dhani memastikan jika apa yang disampaikan Maya di sejumlah podcast adalah benar fitnah. Lalu apalagi ungkapan perasaan Dhani saat ia berbincang di akun Denny Sumargo? Benarkah Dhani akan mengeluarkan video ketiga yang berisi pengakuan Maya yang disebut Dhani pernah berhubungan dengan laki-laki lain? Benarkah Dhani mempunyai bukti menyebut Maya diduga berselingkuh? Gak apa-apa juga sih, semakin kalau dalam ilmu komunikasi semakin diomongin tuh marketing yang gratis. Kalau kita diomongin yang jelek artinya marketing yang gratis. Diomongin yang bagus makin marketing yang bagus. Jadi ya pokoknya apapun aku makasih. Setelah menikah dan punya suami baru, kok masih ngomongin yang lama-lama dan kayak masih ya apapun tahu dong kalau datang ke podcast itu pasti ditanya itu. Nggak mungkin enggak gitu kan. Nggak usah dibahas, buat apa dibahas, orang udah punya suami, udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu nggak usah dibahas ya. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Itu bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus ya kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya.
Ya semuanya ini kan berawal dari fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia. Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran. Apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran. Ya makanya kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah, gitu aja udah.